Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan kesehatan, kekuatan dan kemampuan hingga bolehlah kita berada pada hari ke-15 Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang tak terhingga karena Allah masih tetap semayamkan rasa ketauhidan di hati kita semua. Sholawat dan salam mari kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, satu-satunya manusia yang harus mempengaruhi hidup kita, yang boleh menjadi panutan, model dan inspirasi pada semua aktivitas kehidupan kita sepanjang usia. Dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa pernah sekali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikrullah maka terhitung sebagai perbuatan sia-sia dan main-main belaka, kecuali pada 4 perkara. Yang pertama yaitu senda gurau seorang suami kepada istrinya. Yang kedua melatih kuda. Yang ketiga berlatih memanah. Dan yang keempat adalah mengajarkan renang. Hadis ini kemudian dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran yang penggalan ayatnya boleh saya sampaikan sebagai alladzina yazkurunallaha. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Saudara-saudaraku yang seiman dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran, apa pesan yang penting yang kita bisa petik dari hadis ini? Saya sebagai azatis pendidik dalam sebuah institusi pendidikan Islamic Boarding School tentu mengambil sebuah pelajaran bahwa hadis ini menguatkan kembali keyakinan kita bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak saja mengurus urusan ubudiyah, urusan peribadatan antara sang Khalik dengan hamba, demikian juga dengan hamba kepada sang pencipta, tetapi juga mengurus segala urusan yang berkaitan dengan hablum minan nas. Dalam hablum minan nas inilah kemudian diatur segala kegiatan yang berkaitan antara hubungan dan relasi antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu hamba dengan hamba yang lain, antara hamba dengan lingkungan sekitarnya, bahkan antara hamba dengan alam semesta ini. Ada fenomena yang berkembang yang kemudian menggejala sebagai sebuah gerakan yang positif di antara seluruh institusi pendidikan Islam, baik yang menyelenggarakan sistem pendidikan boarding berasrama maupun sistem pendidikan full day. Para pendidik mulai merespon secara positif 3 hal yang dianjurkan dalam hadis ini, yaitu mereka mulai mengajarkan para anak didiknya, para santri mereka terhadap as-sabaha, berenang, kegiatan ar-rumayah, memanah, dan kemudian melatih para anak didik mereka untuk punya kemahiran warukuba al-khayli, menunggang kuda. 3 hal ini tentu menjadi hal yang prinsip bagi PPMI Safatul Is'ad. Bagaimana tidak, karena visi pendidikan dari PPM Safatul Is'ad ini mencetak ulil albab yang bisa memberikan kontribusi terbaik, kontribusi yang terbesar bagi kemaslahatan umat. Dan salah satu kompetensi dari ulil albab itu adalah dia harus menjadi manusia yang sehat secara akal dan pikiran. Maka kemudian para penggagas
the founding father dari PPM Sohwatul Isad ini merancang sebuah kurikulum yang di dalamnya memuat berbagai program yang mengarahkan pencapaian visi ulil albab tersebut. Bagaimana berenang, bagaimana memanah, bagaimana melatih berkuda, itu semua dilaksanakan secara bertahap sebagai sebuah program yang disebut dengan istilah ekskul berkelanjutan, menjadi bagian penting dari terjemahan kurikulum HAND yang dikembangkan dalam kurikulum paripurna Sohwatul Isad, kurikulum 3H, Head, Heart, dan Hand. Pada kurikulum HAND ini diwajibkan beberapa cabang olahraga yang saya sebutkan dan sudah dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, mulai dilakukan secara bertahap. Pertanyaannya adalah bukan mengajarkan berenang, mengajarkan berkuda, mengajarkan memanah saja, tetapi filosofi, ruh, dan kemampuan serta perubahan terhadap fikroh yang kemudian bisa mengantarkan anak-anak didik kita, para santri kita, pada mengesahkan Allah, mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah dalam 1 kali 24 jam kegiatan, profesi dan pengabdiannya hari ini atau kelak di masa yang akan datang harus sudah mulai dijalankan pada kurun waktu yang dekat ini. Saya sedang berdiri di sisi kolam renang yang kemudian pada tahun 2014 sudah mulai dibangun dari sebuah kesadaran bahwa anak-anak didik kita, para santri kita adalah jundullah. Anak didik kita ini adalah jundullah, tentara-tentara Allah, pewaris peradaban, pewaris kesumulan Islam. Dia akan menerjemahkan bagaimana makna Islam dalam karir, pengabdian, pekerjaan, dan masa depannya. Saudara-saudaraku yang seiman dan dirahmati Allah, adalah bukan sebuah hal yang sederhana merancang sebuah kurikulum yang kemudian akan menghantarkan anak didik kita pada pribadi ulil albab. Satu hal yang harus kita sepakati bersama, bahwa ujung dari pendidikan dalam pandangan Islam adalah bagaimana anak-anak generasi muda tetap mengesahkan Allah dalam konteks berkarir, dalam prestasi, dalam pengabdian, apapun pilihan mereka. Tetap Allah menjadi satu-satunya tujuan dalam hidup. Dan untuk melatih anak-anak memiliki fikroh itu tentu harus diasah melalui 3 komponen yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Maka ekskul berkelanjutan, yaitu memanah, berenang, dan menunggang kuda, menjadi hal yang penting untuk disepakati, diikuti, dan kemudian dievaluasi bersama sebagai cara kita mencapai visi PPMI Sohwatul Isad. Demikian dari saya, mudah-mudahan Allah memudahkan semua ikhtiar kita. Sebuah kesyukuran yang luar biasa, kita tetap berada dalam kondisi yang penuh dengan keberkahan, dalam kondisi semua orang dengan keresahan mewabahnya COVID-19. Mudah-mudahan Allah tetap memberkahi kita semua, dan PPMI Sohwatul Isad menjadi bagian yang penting dalam sejarah mencetak peradaban Islam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.